begitu, depan ibu kita harus manis biar enak dilihatnya sama emak kita, biar kata bangun tidur itu belek masih numpuk iler bekasnya masih ada kerak ilernya, kalau bisa senyum depan emak kita biar kata emak kita empet ngelihatnya. Tetap harus dengan muka ceria ya, jangan di luar kita pasang muka senyum ya. Yang biasanya pekerja ya, kalau kerjaannya dalam pelayanan tuh ketemu nasabah, ketemu customer, ketemu orang-orang senyum, bahasanya manis, enak. Giliran ketemu macam betut aja. Pulang kerja muka ditekuk 13 lipetan. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alaz zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa imamina wa hujjatina wa maulana Muhammadin imamil muttaqin sayyidil gurril muhajjalin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin. Amma ba'd, fayaqulullahu ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indakal kibara aw ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Sadaqallahul 'azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibur karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama kita hormati dan semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sahabat senior remaja Masjid Al-Ikhlas, akhirul mahbub Bang Wahyu Kurniawan, sama kita hormati dan semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, akhirul mahbub Muhammad Syafi'i, sama kita hormati dan semoga dimuliakan Allah, akhirul mahbub Ramadan Bang Faisal yang sudah melantunkan salawat dan juga pembacaan riwayat Nabi, akhirul mahbub Saudari Mutiara, juga teristimewa Ketua Remaja Masjid Al-Ikhlas akhirul mahbub Arifin Ilham, seluruh jamaah Remaja Masjid Al-Ikhlas alhamdulillah hadir, Ketua Remaja Masjid Al-Awabin akhirul mahbub Ardan, seluruh jamaah remaja putra dan putri yang semoga selalu istiqamah dalam menjalankan ibadah, selalu istiqamah dalam kebaikan, dan semoga tidak berkurang sedikit pun rasa ta'zim dan mahabbah saya jika tidak saya sebutkan namanya satu persatu. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah malam hari ini dengan nikmat karunia hidayah yang Allah berikan kepada kita.
kita dapat melaksanakan rutinitas ta'lim malam Jumat di malam yang dimuliakan Allah dan Rasulnya. Semoga hadirnya kita menjadi asbab Allah turunkan rahmah kepada kita semua. Allah berikan keberkahan umur kita, Allah tambahkan ilmu kita, dan semoga di akhir hayat kita Allah wafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam selalu kita kirimkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengharap syafaatul uzma dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai dengan hari kiamat. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ta'ziman wa takriman, sebelum kita mulai ta'lim kita, mari sama-sama kita baca Fatihah. Kita khususkan buat muallif kitab Akhlaqul Banin Syekh Umar bin Ahmad Baroja. Semoga ilmu yang beliau tulis ini menjadi ilmu yang manfaat, bil khusus buat beliau dan umumnya buat kita semua. Ila hadratin Nabi al-Mustafa Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ansarihi wa ahli baitihi at-tahirin at-tayyibin. Thumma ila hadrati Sayyidina Syekh Umar bin Ahmad Baroja syai'ulillahi wa lana wa lahul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna amin. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi wa bi 'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Pertemuan yang lalu kita sudah sampai di bab yang 11, Ummu Karrahimah, menceritakan, menjelaskan bagaimana kasih sayang seorang ibu kepada kita anaknya. Begitu besarnya kasih sayang seorang ibu, bahkan dia rela mengorbankan nyawanya demi keselamatan anaknya. Selanjutnya, adabul waladi ma'a ummihi. Kita sudah tahu bagaimana perjuangan ibu kita, mulai dari mengandung sampai dengan melahirkan dan membesarkan sampai dengan saat ini. Tidak ada satupun orang tua atau ibu yang rela anaknya tidak bermanfaat, yang rela anaknya terluka, yang rela anaknya sia-sia. Seorang ibu pasti menyayangi anaknya, bahkan melebihi kasih sayang kepada dirinya sendiri. Maka wajib hukumnya kita beradab dan berakhlak kepada ibu yang mengurus kita, yang melahirkan kita, yang sudah berkorban bukan cuma harta, bukan cuma tenaga, bahkan nyawa. Jika ada satu pilihan di antara dua pilihan ketika beliau akan melahirkan kita, ketika dokter mengatakan atau bidan mengatakan, ibu ini harus pilih salah satu. Kalau ibu pilih anak ibu, ibu tidak selamat. Kalau ibu pilih diri ibu, anak ibu tidak selamat. 99,99% seorang ibu pasti mengatakan selamatkan anak saya. Maka wajib hukumnya kita beradab kepada ibu kita.
Ayyuhal waladul adib, wahai anak yang punya akhlak, yang punya adab. Idza arafta ta'aba ummika fi tarbiyatik, jika kalian sudah mengetahui begitu lelahnya, begitu susah payahnya, begitu capeknya, lelah yang tidak pernah berkurang bahkan bertambah, ummika, ibumu, fi tarbiyatika, di dalam mengurusmu. Makanya doanya itu rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Apa artinya? Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku, sayangilah mereka sebagaimana. Nah, ini terjemahan, kalau terjemahan TK nih ya. Kalau guru-guru TK ngajarinya begitu, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku, sayangilah mereka, warhamhuma, sayangilah mereka keduanya sebagaimana kama rabbayani di sini katanya ya, bukan rahimani, bukan sebagaimana mereka menyayangi kami, tapi sebagaimana mereka mengurus kami. Itu kalau makna sebenarnya ya. Sebagaimana, dan pasti kalau mengurus itu pakai kasih sayang ya, sebagaimana mereka bersusah payah mengurus kami, mengurusku. Ibu yang mati-matian ngurusin kita mulai dari dalam perut, kemudian lahir, setelah lahir kita dibesarkan, udah besar masih juga diurus sama orang tua kita, sama ibu kita. Ayah yang sungsang sumbel, bahasa orang tua kita ya, susah payah, peras keringat, pagi berangkat, malam pulang. Beliau berangkat, kita masih terlelap dalam tidur, beliau pulang, kita sudah terlelap dengan tidur, cuman buat mencari nafkah, memberikan penghidupan kepada kita, ngasih makan, ngasih jajan kepada kita anak-anaknya ya. Makanya ayyuhal waladul adib, wahai anak yang berakhlak, anak yang beradab, idza arafta ta'aba ummika fi tarbiyatika, kalau kalian udah tahu, kalau kamu udah tahu bagaimana lelahnya ibu kalian mengurus kalian, wa uzma mahabbatiha laka, dan begitu besarnya cintanya seorang ibu kepada anaknya, kepada kalian, fabimadza tajziha, maka apakah bisa kita membalas semua yang sudah orang tua kita, ibu kita berikan kepada kita? Kalau kita mau hitung-hitungan, Masya Allah, Tabarakallah, nggak akan mampu kita membalas. Siapa yang bisa menghargai harga sebuah nyawa? Beliau berjuang dengan nyawa. Siapa yang bisa membayar capeknya ibu kita? Mulai dari perut, mulai gendut, usia mulai kandungan dari 3 bulan, 5 bulan, 7 bulan, sudah semakin besar, susah payah ibu kita, aktivitasnya luar biasa, nggak ada yang bisa bayar, nggak ada yang bisa gantiin. Mahabbati halaka, dengan cinta yang luar biasa, cintanya luar biasa ibu kita sama kita. Kita lagi makan, ibu lagi makan, kita buang hajat, pup, buang air besar, karena kecintaan ibu kita makanannya ditinggal. Ngapain? Bersihin kita, bersihin pup kita, nyebokin kita. Selesai nyebokin, dengan tangan yang habis dipakai buat nyebokin kita, bersihin kotoran kita, dia lanjutin makannya. Nggak ada ceritanya emak kita lagi habis menyebokin kita terus jember dengan apa yang, dengan kotoran kita, nggak ada. Lagi makan, saking cintanya, lagi enak-enaknya makan, buang air, ditinggal makanannya. Tengah malam lagi sedang enaknya tidur, kita bangun nangis minta susu, disusuin. Nggak ada ibu yang bangun, yang tengah malam anaknya nangis, pala anaknya dikelepak, berisik. Nggak ada, karena cinta ibu kita kepada kita.
dibekap anaknya berisik, puyeng pala, nggak ada. Pasti dengan cinta dan kasih sayang. Ngasih makan pelan-pelan, nggak ada ibu yang makasih makan nggak pakai cinta, dilelegin sepiring udah masukin aja semua, kelamaan. Nggak ada, suapan satu-satu. Kalau anaknya susah dikasih makan, kemana diikutin. Orang tua zaman dulu mah begitu, anaknya mau makan, masya Allah, makannya susah, sambil main diajak makan, maknya bawa-bawa piring dibawa-bawa, anaknya jalan kemana diikutin, itu telaten nyuapin karena cinta, mahabbati halaka. Maka kita nggak akan pernah bisa ngebalas itu semua, nggak akan pernah bisa ngebalas itu semua. Maka kata Allah, kata Nabi kita, masya Allah, ya, al jannatu tahta aqdamil ummahat, surga di bawah telapak kaki ibu. Maka kalau kita pengen dapat surga, sayangi dan cintai ibu, hormati ibu. Tab'an innaka la taqdiru an tajziya ummaka wa ma 'alaika illa an ta'mala bihadhil adab. Tab'an, tentu, innaka la taqdiru an tajziya, kalian tidak akan pernah mampu untuk membalas apa yang sudah ibu kita kasih ke kita. Gak akan pernah kita bisa membalas apa yang sudah ibu kita korbanin buat kita. Wa ma'alaika illa an ta'mala bihadhil adab, kecuali dengan mengamalkan adab-adab, akhlak-akhlak kepada ibu kita. Apa akhlak yang mesti kita terapin kepada ibu kita? Yang pertama, antam tathila wa awamiraha ma'al mahabbati wal ihtiram. Kerjain, laksanain apa yang diperintah sama ibu, apa yang disuruh sama ibu kerjain. Ma'al mahabbati wal ihtiram, dengan cinta dan kasih sayang, dengan penghormatan. Kalau disuruh sama orang tua, ngelakuinnya pakai cinta, ikhlas, redha. Kalau disuruh sama ibu kita, apapun pekerjaannya, lagi ngapain pun kita, flashback ke belakang, dulu juga lagi kita masih kecil, ibu kita lagi sedang enaknya makan, kita pup, kita buang air besar, emang lagi ngata ibu kita, ntar dulu makan gua kelarin dulu, enggak, ditinggalin, masih bersyukur ibu kita nggak salah makan. Ya, ditinggalin makannya, ngurus anak dulu, bersihin dulu, cebokin dulu, pakaiin celana dulu, baru diterusin makannya. Nggak ada ceritanya entar dulu, biarin belepetan juga, nggak ada, ditinggal makanannya. Begitupun kita saat ini, ketika kita dewasa, kita sudah besar, maka kita wajib menyayangi orang tua kita. Yang pertama, cara berakhlak kepada orang tua adalah antam tathila awamiraha, kerjain apa yang diperintah orang tua, apapun bentuk perintahnya selama bukan maksiat. Nah, kalau disuruh nyolong baru nyangkal, tong emak pengen banget makan mangga muda, tong no di rumah Bang Pei mangganya gede-gede pisan, samping rumah Bang Wahyu ada pohon mangga Bang, ada di bawah tuh ya, ada pohon mangga buahnya gede-gede banget, ambilin apa, colongin, ambilin apa punya orang mak, biarin petik baik. Nah itu suruh nyolong, boleh kita nolak selama perintahnya bukan perintah maksiat. Kerjain ma'al mahabbah, dengan cinta ngerjainnya. Tong emak lagi masak, tanggung banget ini, takut masakannya angus, kalau emak tinggal beliin garam apa ke warung. Jawaban kita apa? Ma'al mahabbati wal ihtiram. Iya mak, mau lagi ngapain kayak kita ya, mau lagi bahkan kalau perlu, bahkan kalau kita lagi nongkrong, lagi buang hajat, tinggal dulu kalau bisa mah. Lah dulu juga begitu, mak kita lagi makan, kita buang hajat, ditinggal dulu makannya. Sekarang balik, kita lagi buang hajat, mak nyuruh tinggal dulu, ya, kerjain dulu apa yang disuruh sama mak kita, kerjain dengan cinta dan kasih sayang, biarin belepetan juga.
Oh iya, pakai celana dulu pastinya, jangan langsung jalan, bahaya ini ya. Watabtasima amama hadaiman, dan selalu bermuka manis, senyum kalau di depan emak. Kalau depan emak kita tuh kasih muka yang enak ya, jangan udah gede begini giliran depan pacar manis banget. Masa Allah tuh muka udah paling manis biar kata hitam legem, udah kagak enak buat dilihat. Kalau depan pacar mama pagi mana kayak caranya biar kelihatan manis. Depan orang tua juga begitu, depan ibu kita harus manis biar enak dilihatnya sama emak kita, biar kata bangun tidur itu belek masih numpuk iler bekasnya masih ada kerak ilernya, kalau bisa senyum depan emak kita, biar kata emak kita empet ngelihatnya. Tetap harus dengan muka ceria ya, jangan di luar kita pasang muka senyum ya, yang biasanya pekerja ya, kalau kerjaannya dalam pelayanan tuh ketemu nasabah, ketemu customer, ketemu orang-orang senyum, bahasanya manis, enak. Giliran ketemu macam betut aja. Pulang kerja muka ditekuk 13 lipetan. Masya Allah, udah nggak ada enaknya pisan dilihat. Ya, senyum kalau depan mak kita, itu akhlak, itu akhlak. Ya, akhlaknya Masya Allah. Waktu safihaha kulla yaumin, dan setiap hari cium tangan mak kita. Masya Allah, kita kan kadang-kadang Allah karim, kita kadang-kadang sama orang, ya walaupun sama guru itu sama dengan derajatnya dengan orang tua ya, guru itu sama derajatnya dengan orang tua, habib sama derajatnya dengan orang tua. Kalau kita bisa cium tangan habaib, kita bisa cium tangan guru kita bolak-balik kita cium tangan, maka begitu juga kita perlakukan ibu kita, bolak-balik cium tangannya. Nah, mulai besok nipu, mulai besok bangun pagi mau berangkat sekolah, berangkat kerja, cium tangan emak kita bolak-balik, cium bolak-balik depan belakang. Kita kan kadang-kadang gitu kalau sama guru, Masya Allah takzimnya luar biasa, cium tangan ya. Kalau belum habis itu tangan guru kita sama iler kita, ingus kita belum berhenti ya, begitu juga kita cium tangan sama orang tua, sama ibu kita ya, itu berkah kita. Apalagi pekerja, anak-anak yang masih sekolah, ketika keluar dari rumah dilepas dengan orang tua dengan kasih sayang, dengan kita cium tangan beliau, Masya Allah, itu berkah ngikutin kita di belakang, keselamatan ngikutin kita di belakang. Makanya kalau orang berangkat kemana aja dilepas sama orang tua dengan doa, insya Allah dalam perjalanan pasti selamat. Itu jaminan tuh orang tua kita tuh. Terlepas dari takdir Allah, emang kalau emang udah ditakdirin nama Allah celaka ya celaka tetap, tapi kan tetap ada asbab di situ. Doa orang tua itu mustajab. Cium tangan orang tua ya, jangan teriak doang dari mana-mana. Sekarang kan anak sekarang Masya Allah segen banget rumahnya nyium tangan orang tua, ogah banget nyium tangan emak, padahal itu ada berkah di situ ya, ada berkah di situ nyium tangan orang tua, ada kesuksesan di situ, ada kunci sukses di situ ya. Pengen mak mau ngelamar kerja, doain biar diterima, cium tangan, berangkat, insya Allah berkah, pasti ada keberkahan di situ. Allah yang ngejamin itu semua. Orang tua tuh keramat kita, orang tua. Wa tad'u laha batulil umur, doain orang tua kita biar panjang umur. Jangan kebalik, mentang-mentang orang tua hartanya banyak, warisannya banyak, doa ini biar cepet mati. Udah anak satu-satunya ya kan, harta bapaknya banyak, doa ini biar cepet mati, biar cepet-cepet dapat warisan. Jangan, doain orang tua biar panjang, walaupun dalam keadaan sakit yang parah, walaupun dalam keadaan sakit yang parah, sakitnya udah parah banget, udah nyatu sama kasur, udah buang air di situ, buang hajat di situ, udah kagak bangun pisan dari tempat tidur, tetap doanya adalah panjang umur
Jangan doain mati ya, doain panjang umur, fi sihhati wa afiyati, dalam keadaan sehat dan afiat. Orang tua kita doain gitu, sehat dan afiat. Apa bedanya sehat sama afiat? Apa bedanya sehat sama afiat? Hah? Sehat itu jasmaninya, afiat rohaninya. Kan banyak orang yang sehat tapi nggak afiat, badannya sehat gagah tapi nggak sembahyang Jumat, nggak afiat. Berarti badannya sehat, sempat ada di rumah nggak kemana-mana tapi nggak sholat, itu nggak afiat namanya. Makanya doainnya panjang umur, sehat wal afiat. Badannya sehat dipakai buat ibadah kepada Allah, itu doa anak soleh begitu. Doa anak soleh begitu, doain orang tua. Makanya kan orang tua nyekolahin kita biar kita jadi anak yang manfaat, jadi anak yang berbakti, jadi anak yang soleh. Itu tabungan orang tua kita. Kan kalau kita udah mati, putus semua amal kita. Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min thalathin. Itu udah hafal semua, saya yakin hadisnya. Udah sering disampaikan itu. Kalau kita mati putus semua amal, udah kagak bisa lagi sholat, udah kagak bisa lagi, yang ada disolatin. Jangan kata sholat, kita mandi aja dimandiin, sampai pakai baju dipakein, sampai ke kuburan kudu digotong. Iya, makanya kalau ada orang hidupnya aja udah nyusahin, apalagi matinya. Lah kita mati pasti nyusahin orang. Dari tempat tidur kudu diturunin ke bawah, entar mau mandiin kudu digotong ke tempat pemandian, habis mandiin kudu digotong ke tempat pemakaian kafan, dibungkus badan kita nyuruh orang ya, ke tempat ke kuburan kudu digotong rame-rame. Putus semua amal kita, illa min thal, kecuali 3 perkara. Shadaqatin jariyatin, sedekah jariah. Makanya kalau punya duit biar dikit sedekah, karena sedekah itu yang akan nanti jadi penyesalan orang ketika dia sampai ajal ya. Ada orang yang menyesal nanti ketika ajalnya nyampe, nyesel dia. Surah Al-Munafiqun, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq wa akum minas salihin. Itu perintah Allah tuh, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyati ahadakumul maut. Berinfaklah, keluarin rezeki kita biar kata dikit. Karena seberapa sedikit apapun rezeki yang Allah kasih ke kita, ada hak orang lain di situ. Ada hak Allah di situ yang mesti kita keluarin. Min qabli ayyati ahadukum, sebelum datang kematian kepada kita. Sebab kalau udah mati banyak orang yang minta kepada Allah, laula akhartani ila ajalin qarib, tunda kematianku ya Allah walaupun cuma sebentar. Fa asaddaqu, aku akan bersedekah. Itu penyesalan yang luar biasa. Makanya jadi orang jangan pelit ya, sedekah rajinin, apalagi di waktu subuh. Masya Allah, itu luar biasa tuh ya. Sempetin sedekah, mau 2.000 mau 1.000 ya, syukur-syukur bisa 1 juta. Amin ya rabbal alamin. Waladun soleh yad'ulah, anak yang mendoakan. Nah, ini dambaan orang tua. Nah kita nih yang sebagai anak kudu jadi kebanggaan buat orang tua. Kita mungkin nggak bisa ngebanggain orang tua di dunia. Lah di dunia boro-boro ngebagiin orang tua, boro-boro jadi orang kaya, bisa beliin apa-apa buat orang tua. Kadang-kadang hidup kita sendiri aja susah, tapi paling tidak kita jadi kebanggaan orang tua kita di akhirat. Ya, jadi kebanggaan buat orang tua kita di akhirat. Nanti di alam barzah, di saat orang-orang nih ahli kubur lagi pada nungguin pahala yang dikirimin sama orang-orang, nyampe itu pahala kita. Kalau lagi tahlilan itu kan disebutin nama tuh ya, semailah hadratir ruh, semailah hadratir ruh. Lah kita nyebutin juga tuh ahli kubur kita, itu nyampe pahalanya, nyampe ke ahli kubur. Tapi mereka rebutan karena bukan anaknya yang mengirimkan. Tapi kalau anaknya langsung yang mengirimkan, udah nggak pakai rebutan ya. Saya pernah dapat satu kisah, ada seorang ahli kubur
Setiap saat itu, di saat orang-orang lagi rebutan pahala Fatihah, dia cuma duduk manis di alam barzah, di raudhahnya, ya, di taman surganya dia duduk manis. Sampai ditanya, kenapa kamu nggak ikut rebutan pahala? Saya sudah kebanjiran pahala. Dari mana? Dari anak saya. Lempengan itu sombong dia. Begitu dicari, diperiksa, ternyata setiap waktu anaknya tuh kerjanya di pasar, dagang di pasar. Setiap dia nungguin dagangannya, dia tidak pernah lepas dari Al-Quran. Masya Allah. Sambil nungguin pembeli datang, dia buka Quran, dia baca Quran, dia tadarus. Ntar pembeli datang, dia tutup, dia layanin pembeli, pembeli pergi, dia buka lagi Quran. Setiap saat kayak begitu, itu pahalanya ngalir terus. Makanya kata dia, udah kebanjiran pahala, ngapain saya rebutan yang begitu, gitu kata dia. Itu istimewanya luar biasa. Itu hadiah yang luar biasa, anak soleh. Ya, makanya paling tidak kalau kita nggak bisa banggain orang tua di dunia, akhirat kita jadi kebanggaan. Syukur-syukur dunia, akhirat. Tuh, yang pertama, perintah orang tua laksanain dengan cinta dan kasih sayang. Yang kedua, wa ta'mala kulla syai'in ketinggalan nih, yufrahu qalbaha, kerjain apapun yang bisa nyenengin hati ibu kita. Makanya nih, kalau ibu masih hidup, orang tua masih hidup, kita udah kerja, udah punya penghasilan, datang ke rumah orang tua, itu senengin hati orang tua. Datang ke rumah orang tua, bawain apa yang diseneng sama orang tua. Jangan cuman doa doang. Kebalik kadang-kadang kita, orang tua udah meninggal, datang ke kuburan bawa kembang sekarung, beli kembang sekarung tuh, kuburan ditaburin kembang, nggak ada gunanya. Kita datang lenggang, nggak bawa apa-apa, tapi sampai di makam kubur orang tua kita baca doa, itu yang lebih manfaat. Ini mah kagak, terbalik. Orang tua udah meninggal dunia, datang ke kuburan bawa kembang, habis gitu disiram air mawar, habis itu selfie, pasang status, nggak ada gunanya yang kayak begitu. Kebalik, giliran emaknya masih hidup, datang ke rumah emaknya, bukan bawain makanan, dia ngomong sama emaknya, mak biar sehat lahir batin, biar panjang umur. Iya bener sih, lempangan itu mah bener ya, tapi juga ada teng-tengannya. Pan emak masih hidup, masih bisa makan. Emak seneng apa? Dongkal, beliin dongkal segerobak. Iya, orang tua senengnya apa? Samsu, beliin samsu seselop. Bunuh orang tua itu. Ya, apa yang disenengin orang tua, datang bawa. Ini mah kagak. Datang ke rumah orang tua bebawaan kagak, masuk ke rumah orang tua langsung lari ke dapur, apa yang ada di dapur dia makan. Kelar abis makan yang makanan orang tuanya, dia di dapur yang ada yang dia lihat, dia kandut seadanya. Mak, telur banyak amat mak. Iya, ayam baru pada telur, saya minta maaf, taruh telur, kagak tanggung-tanggung, sekilo dia plastikin. Mak, cabai banyak banget mak, cabai. Iya, ono lagi panen di belakang, emang kebun dikit tuh nanamin cabai lagi mahal banget mak, minta cabai mak biar dikit, maknya disisain dikit, seada-adanya dibawa sama dia. Kebalik, saya pisan ini begini. Loh, saya kalau datang ke rumah orang tua, ya walaupun kadang-kadang bawain makanan kesenangan orang tua, kalau datang ke rumah ibu saya justru malah ini lah cintanya orang tua nih. Ibu saya kalau tahu saya mau main, itu dia pasti, kalau saya ngabarin besok mau main sama anak-anak, dia tuh langsung belanja makanan kesukaan saya, dia pasti masakin. Tuh ibu tuh masih ingat sama kita lah. Kita kadang-kadang yang lupa sama orang tua. Saya datang lenggang, nyampe di sono mau kenyang, pulang kenyang kita. Ya, ini yang salah kaprah kadang-kadang. Jangan dicontoh yang kayak begitu mah. Ya. Selanjutnya, wa antahdharu min kulli syai'in yu'dzi qalbaha. Itu yang pertama tadi. Yang selanjutnya, wa antahdharu min kulli syai'in yu'dzi qalbaha. Hati-hati dari segala sesuatu yang bisa nyakitin hati ibu kita. Awas. Ridallahi fi ridal walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Ridhonya Allah itu tergantung ridho orang tua. Kalau orang tua kita ridho, Allah ridho. Tapi kalau orang tua kita murka, Allah akan murka. Ya,
Mungkin pernah dengar kisah, banyaklah, ada Alqamah ya, atau legenda Malin Kundang, itu kan ciri contoh-contoh anak-anak durhaka. Atau kisah seorang hamba ketika nanti di hari kiamat, ada di surah Al-Haqqah kalau tidak salah, itu nanti akan ada satu hamba ya, dia di neraka itu ada di pojokan. Kata Allah, kata Nabi, sesuai dengan janji Nabi, itu semua umatnya Nabi bakal masuk surga. Nah nanti suatu saat Nabi akan keliling tuh di neraka, nanyain sama malaikat penjaga neraka, malaikat Zabaniyah, dia tanya, masih ada umatku tidak di dalam neraka? Kalau masih ada, bebaskan dengan syafaatku, masukkan ke dalam surga. Itu dicari sama malaikat Zabaniyah, udah nggak ada ya Rasul, habis sudah. Tapi masih ada satu, saya masih merasa masih ada satu ya. Akhirnya dicari lagi, bener ada, nyempil di pojokan, lagi ngerengket baik. Akhirnya kata Rasul, angkat dia dari neraka, masukkan ke dalam surga. Kata malaikat Zamaniyah, nggak bisa ya Rasul. Kenapa nggak bisa? Dosanya belum bisa diampuni oleh Allah. Tuh, dosanya belum bisa diampuni oleh Allah. Akhirnya Rasul ngadep sama Allah, ya Allah, sesuai dengan janjimu kepadaku bahwasanya seluruh umat Nabi Muhammad yang pernah mengucapkan 2 kalimat syahadat pasti masuk surga. Ada satu umatku masih ada dalam neraka, hamba mohon bebaskan ya Allah. Gak bisa ya Rasulullah ya Habib, gak bisa wahai kekasihku, kata Allah. Kenapa? Karena dosanya bukan kepada aku tapi kepada orang tuanya. Orang tuanya belum meridhoi dan belum memaafkan kesalahannya, aku belum bisa membebaskan. Nih, kesalahan kepada sesama manusia tidak akan Allah ampuni kecuali mendapatkan ridho dari orang yang kita kesalahan, apalagi orang tua. Itu Rasul karena cintanya sama umatnya, dia keliling surga ditanyain atu-atu. Bu, anaknya udah lengkap? Udah, ada semua. Bu, anaknya udah lengkap? Ada, semua ada. Sampai saat ketemu akhirnya, bu, anaknya udah lengkap. Ada atu belum? Tapi biarin baik, gitu kata emaknya. Lah ngapa begitu? Dulu udah nyakitin hati saya, biarin baik, untung pakai dibebasin ya Rasul. Akhirnya diteng-teng tuh ibu, dibawa ke pinggir neraka, dikasih lihat anaknya. Tuh bu, anak ibu lagi nyempil nungguin ampun dari ibu. Terlalu besar kesalahan yang dibuat anak saya ya Rasul, tidak akan aku maafkan. Baik, kata Rasul, karena cintanya kepada hambanya, kepada umatnya, kata Rasul, baik kalau ibu nggak mau maafin, ibu cinta kepada saya. Kata Rasul, kata ibunya, cinta ya Rasul, aku mencintaimu melebihi apapun. Akhirnya karena kecintaannya, karena ibu cinta sama saya, ibu rela nggak kalau saya masuk neraka? Kata Rasul, tidak rela ya Rasul. Kalau ibu nggak mau maafin anak ibu sekarang, saya akan menggantikan anak ibu di neraka biar anak ibu yang masuk ke dalam surga. Cintanya Rasulullah kepada umat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Luar biasa, sampai akhirnya si ibu bersujud dan memaafkan anaknya, masuk ke dalam surga. Makanya jangan pernah nyakitin hati orang tua ya, senyum kalau sama orang tua, disuruh sama orang tua jangan ngebentak. Kan ayatnya jelas tadi saya baca, mau hadis mau ayat semuanya melarang kita mengucapkan kata kasar kepada orang tua. Wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Jangan pernah berkata kotor, berkata kasar, apalagi sampai memaki ibu kita. Nih, wala ta'bisa biwajhika, jangan pernah ya bermuka masam, jangan pernah cemberut sama orang, sama ibu kita. Idza amaratka bi syai'in, kalau kita disuruh jangan cemberut, turutin aja apa yang ibu kita mau. Au ghadibat 'alaika, atau ketika ibu marah. Nah, ketika ibu marah kepada kita jangan berbalik marah kepada ibu kita. Wala takdziba 'alaiha, jangan pernah bohong sama ibu kita. Ada yang pernah bohongin ibu? Ya insyaallah semuanya pernah ya kalau bohongin ibu ya. Apalagi urusan jajan, biasanya sering bohong urusan jajan. Ya, saya juga kayaknya pernah ngebohongin Mang. Jangan pernah bohong dengan ibu kita. Ya, jangan pernah sama sekali. Au tashtimaha au tatakallama amamaha bikalamin qabihin, jangan pernah caci maki, jangan pernah ngomong yang kotor di depan ibu kita ya.
Kata-kata kepada ibu kita harus dengan kata-kata yang baik. Jangan pernah memanggil ibu kita dengan sebutan nama. Itu sama sekali tidak menghargai dan tidak menghormati ibu kita. Au tanzuru ilaiha bi'ainin haddatin, jangan melotot. Kalau ngomong sama orang tua jangan melotot. Wala tarfa'a sautaka, dan kalau ngomong sama orang tua jangan pakai suara yang tinggi, jangan ngegas kalau bahasa anak sekarang. Jadi kalau ngomong sama orang tua jangan ngegas. Kadang-kadang kan kita merasa capek pulang sekolah, mak nanya sepele, cuman bilangin sepele doang, nyuruh hal sepele, tolong matiin air, kan capek mak, oh lah, sambil teriak sambil melotot, dosa itu, bahaya. Ya, wa idza talabat min ummika syai'an, kalau kalian minta kepada orang tua, fala tatlubuhu amamad dhaif, jangan minta di depan tamu. Kalau kita mungkin udah dewasa nggak mungkin minta duit. Ya kalaupun minta yang masih sekolah, jangan minta saat ibu kita lagi ada tamu. Kalau ibu kita lagi ada tamu, lagi ngobrol sama tamu, lagi ngobrol sama tetangga, jangan minta duit depan tetangga, panggil. Mak sini dah mak sini apa? Panggil, jangan ujuk-ujuk datang, mak bagi duit, jangan, nggak boleh, ya nggak boleh. Itu akhlak, adab, ya jangan minta. Wa idza mana'atka faskut wa la taghdab aw tabki aw tuhamhim 'alaiha, ya. Jadi kalau minta duit jangan depan orang banyak, terus jangan jangan marah-marah, wa autabki, jangan nangis, ya ilok rama minta duit sama mamanya sambil nangis kan nggak mungkin, ya. Autuhamhim 'alaiha, dan jangan merengek, ya kan sering kita lihat anak kecil tuh, ya anak kecil kalau minta duit, mak bagi duit sambil kekejekan di bawah kelojotan, ya itu nggak boleh itu, ya. Maka itulah adab kita kepada ibu kita, dijaga, ya. Saya rasa teman-teman sudah paham, tinggal bagaimana kita menerapkannya kepada ibu kita, ya. Ibu kita adalah orang yang paling cinta kepada kita, yang rela mengorbankan nyawanya buat kita. Maka sungguh sangat wajib kalau kita ingin mendapatkan surganya Allah, cintai, sayangi, hormati, kasihi ibu kita sebagaimana mereka mengurus kita dengan penuh kasih sayang, sebagaimana mereka membesarkan kita dengan penuh kasih sayang, sebagaimana mereka mengorbankan nyawa kita untuk mengurus kita dengan penuh kasih sayang. Semoga semua yang hadir bisa jadi anak-anak yang soleh dan solehah, yang bisa menjadi kebanggaan buat orang tua di dunia dan di akhirat. Dan semoga kita juga yang nantinya akan menjadi orang tua, jadi orang tua yang baik, jadi orang tua yang sayang kepada anak-anaknya dan mendapatkan keturunan yang soleh dan solehah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Banyak salah, banyak kurangnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.